Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal mitsaqu alladhi akhadhahu Allah ta'ala min Adama wa dhurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang Allah buat dengan Nabi Adam dan anak keturunannya itu benar adanya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, al-mitsaqu alladhi akhadhahu Allah ta'ala min Adama wa dhurriyyatihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an haqqun. Perjanjian yang dibuat oleh Allah terhadap Nabi Adam dan anak keturunannya, yang mana isi perjanjiannya adalah bahwasanya mereka hanya akan menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kejadian ini benar adanya. Jadi yang dimaksud dengan mitsaq di sini adalah peristiwa di mana seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diperintahkan untuk berjanji bahwasanya mereka hanya akan menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan mereka melakukannya. Peristiwa ini disebut dengan al-mitsaq. Kama jaa fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna Allah istakhraja dzurriyyata Adama min dhahrihi. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya. Ka'amthali dzarri, seperti semut-semut yang kecil. Fashhadahum ala anfusihim bil wahdaniyati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk mengesahkan Allah. Wa akhadha alaihim al-mitsaqa an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dan bahwasanya mereka berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana disebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya. Wa syadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan Allah membuat mereka bersaksi kepada diri mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, bukankah hanya aku Rabb kalian? Qalu bala. Dan mereka mengatakan, iya ya Allah, hanya Engkaulah Rabb kami. Syahidna, kami bersaksi. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami manusia adalah orang-orang yang lalai akan persaksian ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Maka manusia seluruhnya telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka diciptakan untuk mentauhidkan Allah semata dan untuk tidak berbuat syirik sama sekali. Maka ini adalah sebuah peristiwa yang gaib, yang mungkin tidak bisa dinalar oleh akal kita. Bagaimana kok Allah mengusap punggung Nabi Adam kemudian keluarlah semua anak keturunan Nabi Adam? Itu gimana bentuknya? Kemudian mereka bersaksi bahwasanya mereka tidak akan berbuat syirik, mereka akan bertauhid. Ini perkara yang gaib. Namun fanahnu nu'minu bidzalika. Kita wajib mengimani hal tersebut. Wa hadzal ahdu wal mitsaqu la yakfi. Namun adanya perjanjian tersebut tidak cukup. Tidak cukup bahwasanya manusia dulu pernah berjanji sebelum dilahirkan untuk bertauhid dan tidak berbuat syirik. Bal la budda ma'ahu min irsalir rusuli. Namun harus ada pengutusan para rasul.
Lidzalika arsalallahu ar-rusula. Oleh karena itu Allah utus para rasul. Walau kana hadza yakfi wahdahu lama arsalallahu ar-rusula. Andaikan perjanjian itu sudah mencukupi, maka tentu Allah tidak akan utus para rasul. Walakin arsala ar-rusula min ajli an tudzakkira bihi wa tad'u an-nasa ila ma tadammanahu. Namun Allah utus para rasul kepada manusia dalam rangka untuk mengingatkan mereka dan untuk mendakwahkan mereka kepada apa yang pernah mereka janjikan dahulu. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum. Nah, ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya, fadhaba ba'dul mufassirina ila anna hadha huwal ahdu alladhi akhadahu Allahu ala dhurriyyati Adama wal mitsaqu. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini bicara tentang al-ahdu, perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Walaysa kadzalika, padahal makna yang benar tidak demikian. Bal hadza syai'un akharu. Namun ayat ini bicara tentang perkara yang lain. Wallahu yaqulu, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas mengatakan min dhuhurihim. Lafaz yang Allah gunakan adalah zuhur, bentuk jamak. Berarti dari punggung-punggung mereka. Walam yaqul min dhahri Adam. Allah tidak mengatakan dari punggung Nabi Adam. Punggung Nabi Adam satu, mufrad. Tapi dalam ayat yang digunakan lafaz jamak, zuhur, banyak. Maka ayat ini tidak bicara tentang peristiwa mitsaq. Nah, dalam peristiwa mitsaq itu Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam, satu punggung saja. Kemudian keluarlah semua anak keturunan Nabi Adam. Sedangkan dalam ayat menggunakan zuhur, bentuk jamak. Wa takmilatul ayati, dan lengkapnya ayat adalah Allah Ta'ala katakan wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan Allah membuat mereka bersaksi atas diri mereka sendiri dengan mengatakan alastu birabbikum, wahai manusia, bukankah aku satu-satunya Rabb kalian? Qalu bala. Dan semua manusia mengatakan, benar ya Allah, engkaulah satu-satunya Rabb kami. Waqala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, makna dzalika, makna dari ayat ini yang benar adalah al-fitratul lati fatarahumullahu 'alaiha. Ini maksudnya adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Jadi ayat ini bicara tentang Allah sedang menanamkan fitrah berupa tauhid, fitrah untuk menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini fitrah yang sudah tertanam dalam diri masing-masing manusia. Wal ayatul kauniyatul lati nasabaha Allahu lahum liya'rifu minha rabbahum. Dan juga tentang ayat-ayat kauniyah, alam semesta dan segala isinya, yang Allah jadikan untuk manusia, sehingga manusia dengan merenungi alam semesta dan isinya, mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alam semesta ini Allah yang ciptakan. Ini adalah bukti adanya Allah. Semua itu adalah bukti bahwasanya Rabb semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah Subhanahu fatarahum 'ala tauhidi wa 'ala al-islami. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan fitrah tauhid dan fitrah Islam dalam diri setiap manusia. Allah Taala katakan, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah di atas fitrah Allah yang telah Allah tanamkan kepada manusia. Surat Ar-Rum ayat 30. Wa hiya dinul islami wa dinut tauhidi. Fitrah tersebut adalah fitrah Islam dan fitrah tauhid. Maka dalam diri setiap manusia itu sudah ada naluri untuk bertauhid dan naluri untuk membenci kesyirikan sebetulnya. Sehingga ketika seseorang malah melakukan kesyirikan, sebetulnya dia telah melanggar fitrahnya sendiri, dia telah rusak fitrahnya. Fal Islamu ma'nahu at-tauhidu alladhi ja'at bihi ar-rusulu. Maka Islam itu maknanya adalah tauhid, ajaran yang dibawa oleh para rasul semuanya. Wa ma'nahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Dan makna lain dari Islam adalah beribadah kepada Allah semata,
dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Hadza huwa ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Wa ma hadza nasaba al-adillata ala rububiyyatihi fima yushahidunahu fi anfusihim min khalqihim al-ajibi. Bersamaan dengan itu, selain Allah tanamkan fitrah kepada diri manusia, fitrah untuk bertauhid, Allah juga tegakkan dalil-dalil. Allah tunjukkan tanda-tanda yang membuktikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah Allah satu-satunya Rabb. Fima yushahiduna fi anfusihim, yang bisa dilihat oleh seluruh manusia, yang bisa direnungkan, disaksikan oleh seluruh manusia di dalam diri mereka sendiri, berupa penciptaan mereka yang sangat menakjubkan. Wa ma fihim minal ayatil ajibati allati tadullu 'alal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat mengagumkan, menakjubkan yang ada di alam semesta ini, yang semua itu menunjukkan tentang adanya Al-Khaliq, adanya yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ma nasabahu amamahu minas samawati wal ardi wal makhluqati allati tadullu 'alal khaliqi. Demikian juga yang Allah tegakkan di hadapan mereka berupa langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, yang juga menunjukkan adanya Al-Khaliq, adanya pencipta. Inna hadhil makhluqati la budda laha min khaliqin. Semua makhluk tersebut pasti memiliki pencipta. Lam tujad sadafatan atau tujad biduni khaliqin. Tidak mungkin mereka ada secara kebetulan, dan tidak mungkin mereka ada tanpa adanya pencipta. Allah Ta'ala katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka diciptakan dari sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya jawabannya yang pertama. Tentunya kita diciptakan dari sesuatu. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Bahkan sesungguhnya mereka tidak yakin akan akidah mereka tersebut. Surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Dalam syair Arab disebutkan, "Faya ajaban kaifa yu'sa al-ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu." Sungguh aneh, mengapa sampai ada orang yang bermaksiat kepada ilah, kepada Allah. Maksudnya berbuat syirik kepada Allah. Dan sungguh aneh, mengapa ada orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Padahal dalam segala sesuatu itu ada ayat, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Allah itu satu, tidak ada sesembahan selainnya. Setiap yang ada di alam semesta ini, kalau kita renungkan, akan menunjukkan kepada kita bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Maka sangat aneh kalau masih ada orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kullu ma amamaka yadullu ala wahdaniyatillahi. Semua yang ada di hadapan Anda berupa alam semesta ini akan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu lillahi bil infiradi fi khalqi hadhihi al makhluqati. Dan semua yang ada di alam semesta ini akan mempersaksikan kepada Anda tentang keesaan Allah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk ini. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka saling bersatu padu, saling bekerja sama. Surat Al-Hajj ayat 73. Fal khaliqu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya pencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ahada yakhluqu ma'ahu. Tidak ada pihak lain yang bisa menciptakan selain Allah. Fa kaifa yu'badu ghairuhu mimman la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra. Maka mengapa kok bisa-bisanya masih ada selain Allah yang disembah? Padahal mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki,
bahkan tidak bisa menguasai untuk diri mereka sendiri manfaat atau mudarat. Famakna al-ayati, sehingga dari penjelasan ini makna ayat dalam surat Al-A'raf 172 tadi, ketika Allah Ta'ala katakan wa idh akhadha rabbuka, ketika Rabbmu membuat perjanjian, maksudnya adalah syahadatul fitrati wa syahadatul kainati ala wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah persaksian dari fitrah setiap manusia dan juga persaksian dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li ahadin an ya'tadhira yaumal qiyamati. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa beralasan di hari kiamat. Wa yaqulu, dengan mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lupa tentang hal ini ya Allah. Enggak bisa beralasan demikian karena sudah banyak tanda-tandanya, karena sudah banyak bukti-buktinya, karena sudah banyak dalilnya. Kalau dalilnya 1, 2, mungkin bisa beralasan kami nggak tahu, kami lupa ya Allah. Ternyata ilah yang berhak disembah hanya 1, kami nggak tahu. Nggak bisa beralasan demikian, karena dalilnya sudah sangat banyak. Seluruh alam semesta ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ilah yang berhak disembah itu hanya 1. Fal-ihtijaju bit-taqlidi la yasluhu amamal barahini al-qati'ati wal adillati as-sati'ati. Maka beralasan dengan taklid, kami hanya ikut-ikutan, kami enggak tahu, kami lalai, la yasluhu, tidak berlaku, tidak diterima. Ketika sudah berhadapan dengan banyak sekali bukti yang qati'ah, yang sangat gamblang, yang sangat jelas, wal adillah as-sati'ah, dan dalil-dalil yang sangat banyak. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang makna ayat surat Al-A'raf 172. Namun tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian ulama juga menafsirkan ayat ini dengan peristiwa Al-Mitsaq. Jadi memang ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ayat ini bicara tentang peristiwa Al-Mitsaq. Sebagian ulama yang lain mengatakan ayat ini bicara tentang penetapan fitrah tauhid. Adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz min zuhurihim untuk jamak? Kata sebagian ulama, karena Nabi Adam alaihissalam adalah kakek moyang seluruh manusia, sehingga punggung Nabi Adam seolah-olah juga punggungnya seluruh manusia. Maka Allah menggunakan bentuk jamak. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjamak dua pendapat ini. Sehingga kata beliau ayat ini bicara tentang peristiwa Al-Mitsaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam, kemudian keluar darinya seluruh anak keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan mereka untuk menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Allah tanamkan fitrah tauhid dalam diri mereka. Jadi digabungkan pendapatnya. Dan Allah alam, ini pendapat yang lebih rajih. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.